Hai, Adrio di sini dan selamat datang di episode perdana Storytime on the Road. Ya, jadi apa tuh? Episode kali ini ya kita bahas hal GJ. Maksudnya show ini atau video ini akan membahas hal-hal GJ selagi aku berkendara di sepeda. Jadi ini kita nyoba dulu ya settingannya. Jadi ini pakai Insta360 One RS ya, yang ya ini barang setahun lalu. Ini pakai mic Godox ya, Muflic yang M2, cuman dipakainya cuma satu, dan ini tidak pakai mic-nya. Oke, jadi ceritanya ya, Story Road adalah sebuah mungkin ya terapi untuk saya sendiri gitu ya, untuk meranting sambil di jalan gitu ya. Karena apa tuh, selagi di jalan ya, biasanya kan lagi sendiri nih, nggak ngebonceng kalau pergi ke kantor atau kemana gitu ya. Biasanya otakku itu pergi jauh gitu ya, berkelana sendiri gitu. Jadi ya travel lebih duluan daripada badanku gitu. Jadi ya mungkin di sini di sini kita akan coba bercerita mungkin ya 10 menit sampai 20 menit mungkin ya. Ditempel di YouTube juga mungkin nanti, sama shorts-nya di TikTok. Shorts-nya di TikTok dan di YouTube begitu. Jadi ya ini sedikit unfiltered ya, dan ini ya point of view-nya adalah POV seperti video-video kekinian. Oke. Ada truk tadi. Oke. Jadi kemarin membahas di tema kesendirian juga ya. Aku baru nonton Spider-Man ya. Akhirnya sempet nonton Spider-Man Across the Spider-Verse gitu ya. Salah satu ya film yang menurutku sangat-sangat bagus begitu ya. Karena aku nonton juga di bioskop waktu yang Into the Spider-Verse ya, film pertamanya. Desember kapan ya? Waktu itu kalau nggak salah Desember sih ya. Cuman aku lupa 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu ya. Sebelum COVID kalau nggak salah ya, 2019 apa gitu. Nah jadi karena temen-temenku mostly di luar kota ya, bestie-bestieku gitu. Satu, biasanya teman mainku cuma berempat ya sama aku ya. Ya berempat. Berempat. Jadi ada adik aku ya, selisih 5 tahun, masih milenial juga ya. Tapi sekarang dia kemarin baru keterima di salah satu perusahaan telekomunikasi ya. Jadi lagi di station kan di ini ya, untuk 6 bulan pertamanya I think ya, di Medan. Di Medan. Jadi out of the picture ya biasanya, dan dia udah nonton juga Across the Spider-Verse duluan, sendiri juga di Medan gitu ya. Nah terus temanku yang satu lagi, dua lagi ya, sudah beristri semua itu ya. Jadi mostly mereka nonton juga bersama pasangannya begitu. Yang satu waktu itu lagi di Padang sih ya, jadi nggak bisa diajak juga. Dan yang satu emang stay di Jakarta, jadi sesekali datang di sini doang gitu. Jadi kalau biasanya kita dulu main online ya, main Call of Duty, main PUBG, Rule of Survival ya, itu yang menjadi mainan gitu. Nah oke, karena nggak ada temen gitu ya, dan sebenarnya ada sih yang kemarin pas aku bilang, oh aku mau nonton lo hari ini ya, dia sedih karena pengen nonton juga gitu. Dan kok sekarang sih mukanya, raut wajahnya sedih gitu. Jadi aku agak sedikit nggak tega gitu. Tapi ya emang kalau nggak salah hari ini terakhir ya, hari ini tuh hari Kamis, dia terakhir di CGV. Jadi tidak mau aku tidak mau mengadu nasib gitu ya, nggak bisa nonton di bioskop, jadi nonton kemarin sendirian saja. Oke. Di umur segini mungkin emang secara society begitu ya, secara norma itu masih ini ya, masih aneh. Ini bukan masih aneh ya, emang aneh mungkin ya gitu. Harusnya orang itu nikah gitu. I think sepertinya normanya begitu ya, orang tuaku pun begitu. Kalau nggak salah 20-ish akhir ya, orang tuaku juga nikah, dan kalau nggak salah setahun atau 2 tahun kemudian aku lahir gitu. Nah ya ada plus minusnya sih ya, belum berpasangan di umur ini gitu, dan dengan tema kesendirian ini gitu ya, ya kita masih bebas gitu ya. Kayak misalkan nih
ada temen kantorku ya, sesama dosen juga. Sama dosen juga, dia harus izin ke istrinya. Kemarin dia mau beli iPad ya. Gitu. iPad kan murah ya. Dia pengennya yang Pro, dan Pro itu harganya 11 ya, 11 ke 13. Itu yang internasional ya. Gitu. Jadi dia, kita sebutnya ini ya, SNI ya. Jokes bapak-bapak tuh SNI ya, sudah nanya istri. Sama ISO, istri sudah oke. Jadi pertama SNI dulu, kedua ISO ya, istri sudah oke. Nah, ya jadi aku beli barang-barang kayak hui gitu. Cuman aku ya tetap ya berusaha selalu menyisihkan 20-30% dari gaji gitu ya, agar tidak terlalu brutal gitu pengeluaran aku juga. Ya, terus kebetulan lagi nyicil rumah juga sih ya. Rumah 2 lantai tanpa kekasih ya agak sedih juga sih, tapi ya it is what it is gitu. Nah jadi itu sih ya, masih ada kebebasan gitu ya kita untuk belanja gitu, untuk membanyakan diri, karena orang-orang yang sudah nikah rata-rata ya, at least di pertemananku ya, mereka ya kayak bilang, waduh aku sih susah kalau mau minta ini minta itu, ada anak harus beli popok lah, harus beli ini gitu ya, dan emangnya benar sih gitu. Dan ya andai beberapa dari mereka itu tidak ya seperti kepaksa gitu ya nadanya itu, jadi agak ya kasihan, agak kesel juga sedikit begitu ya, karena itu kan pilihan mereka gitu pada akhirnya, that is their choice gitu ya, untuk misalkan punya anak gitu ya, terutama punya anak ya gitu. Kalau nikah kan tidak terlalu banyak mengubah ya, kecuali mungkin bangun dan tidur di sebelah orang yang sama begitu ya. Tapi kalau ya punya anak kan itu sebuah pilihan ya. Jadi kadang kayak mereka tuh kepaksa, terus kayak wah enak lu masih bujangan, nggak ada beban gitu ya. Kadang yang pengen bilang ya salah sendiri gitu. Nah tapi di luar itu ya, di luar masa keuangan ya kadang sepi juga mana-mana. Kadang nggak ada yang bisa nemenin gitu ya, karena kan makhluk sosial ya, walaupun aku setelah di MBTI tes Myers-Briggs ya aku introvert gitu. Kalau masalah aku the mediator ya, ininya kayaknya mostly orang-orang tuh emang the mediator ya. Hasilnya yang aku tahu tuh banyak teman aku juga yang the mediator ya. Jadi ya jadi seperti itu gitu. Ini baru 9 menit ya, kita coba 10 menit ya untuk percakapannya ya. Jadi seperti itu, dia mediator gitu. Tapi sesekali ya tentu harus ada main keluar gitu ya, nggak bisa, maksudnya introvert, bahkan untuk seorang introvert pun juga gitu ya, tidak bisa hanya sendirian gitu. Kadang ya kalau dalam main game kita butuh main game bareng gitu ya, terus jalan juga jalan bareng gitu, karena sedih juga gitu ya kadang masuk bioskop sendirian kayak gitu ya. Fun fact gitu ya, karena aku ngambil nomor ganjil ya, kanan aku kosong gitu ya, terus tapi di sebelah itu ada grup cewek lagi nonton juga. Sebelah kiri aku kayaknya ada cowok juga sendiri ya, karena dia datang telat gitu. Dia datang telat, duduk di nomor 8 ya, aku nomor 9 gitu ya. Jadi aku anggap dia juga sendiri gitu ya, nakama ya, sahabat, friends gitu. Oke. Ya kayak gitu ya kehidupannya. Dan ya sebenarnya orang tua aku kadang ini juga sih ya, kayak nanya kan, kayak semalam ya, gimana tadi nonton apa, kan aku bilang ya aku nggak akan makan malam di rumah, mau nonton di gitu. Terus pas pulang ditanya film apa gitu ya, ayah gitu ya, mau nonton apa, nonton Transformer ya, Transformer Beast Wars. Terus aku pasti Spider-Man nih, soalnya adeknya kan adik aku yang pertama ya, aku punya 2 adik, udah nonton Spider-Man juga. Mendeduksi bahwa aku akan nonton Spider-Man gitu ya. Dan ya ayahku akhirnya semalam membanggakan dirinya, aku yang bener loh gitu ya, ternyata kakakmu nonton Spider-Man. Gitu. Oke, ya. Nah, balik lagi ke masalah nyokapku ya, ibuku yang nanya gitu, wah nonton sama siapa gitu. Aku bilang ya nonton sendiri gitu, nonton sendiri. Terus kayak
ya pandangannya sedih campur gimana gitu ya. Wah, ini anak gue nonton sendiri gitu ya, kasihan banget. Punya temen gak sih gitu ya? Ya punya sih temen gitu, tapi mereka sibuk gitu di umur sekian ya, mereka sibuk gitu. Kayak sekarang, airku naik. Ini ada telepon juga. Kita nggak angkat dulu teleponnya, gitu ya. Apa? Airku, ya jadi seperti sedih gitu. Tapi menurutku ya aman-aman saja gitu ya. Dan waktu aku kuliah hari-hari makan sendiri orang ya, yang bahasa nggak terlalu fast. Aku di Jepang kuliah kelas, jadi kayak sana tuh kuliah di Jepang untuk ngurus pajak, asuransi kesehatan ya, BPJS di sana ya. Kalau nggak salah sebutannya Hokeng, I think ya. Selain ngurus pajak, pendaftaran, dan itu pun cuma sekali. Jadi kayak minta tutor temen aja, tutor. Jadi ada jasa ya, senior yang bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang, itu nge-tutor kita untuk yang mengisi hal-hal tersebut gitu. Dan ya kayak ya udah sih, sebatas pemesan makanan sih bisa gitu. Juga pernah, mungkin yang paling sedih ya dari pergi-pergi sendiri itu makan all you can eat sendirian ya. Jadi waktu itu kayak aku kan lagi diet karena alasan kesehatan gitu ya. Jadi 2008 aku itu 116 gitu ya. Dan sekarang 87 gitu. Kayak aku selebrasi karena waktu itu kan aku harus nge-submit ini ya, submit hasil kesehatan aku yang terbaru, diminta oleh kantor ya. Waktu itu aku ada 3 bintang merah ya, nggak akan aku sebut apa saja gitu ya, tapi ada 3 item yang harus diperbaiki. Nah, setelah memperbaiki 3 item itu sekitar 2 bulan ya, aku submitnya 3 bulan. Habis nil hasil lab aku oke, makan ya, pengen makan karena waktu itu tuh apa gitu ya, jadi ada acara apa yang nanti habis itu tuh kalau nggak sekarang mereka pada nggak bisa gitu, teman-teman pada nggak bisa. Dan akhirnya ya sudah, makan sendiri, diliatin orang-orang gitu ya, terutama yang couple ya, kayak ih what a loser gitu. Menurutku fine-fine saja sih ya, pergi kemana sendiri-sendiri itu merupakan skill ya, kemandirian gitu ya, tidak relay dengan orang lain ya, tidak buruk maksudnya ya, ada plus minusnya juga ya, dimana kita apa tuh bisa apa-apa sendiri gitu ya, terutama buat cowok gitu. Aku sempat ngobrol juga ya sama beberapa teman-teman mahasiswa baru gitu, bahwa kesehariannya setahun pertama di Bandung, dia cerita dia go food terus-terusan. Aku kayak aduh, enak sih go food ya, ada satu gitu ya, karena sekarang emang kerja ya, dan pulang tuh capek, bebannya uring-uringan gitu ya. Ya enak sih pesen go food gitu, karena buat aku sendiri masak itu masalahnya bukan di masaknya, tapi di nyucinya sih ya. Kayak kita harus ada mangkok yang kotor bekas aku buat dadar ya, terus ada piring bekas ini gitu ya, mungkin ada rice cooker yang harus dibersihin ya karena kita buat nasi sebelumnya gitu, panci, wajan ya, tempat habis ngegoreng ayam misalkan. Oh ya lumayan sih buat diriku gitu. Tapi ya life skill yang seperti itu ya, dan aku adalah orang yang menganggap bahwa itu bukan skill untuk salah satu gender saja gitu. Itu adalah buat semuanya gitu, bahwa ya itu adalah basic life skill gitu ya. Kalau dirimu sendiri gitu nggak ada yang masakin, ya udah gitu. Terutama masak, kenapa aku belajar masak dulu di Jepang, karena temanku bilang wih kacau gitu. Jadi masak itu salah satu menghemat gitu. Aku tuh habis berapa ya, 5 juta apa ya buat makan sendiri gitu ya. Terus temanku bilang dengan masak aku cuman keluar 10.000 yen loh. 10.000 yen itu 1,3 1,4 ya gitu. Kayak wih menarik juga nih ya gitu. Awalnya dari buat nugget doang gitu, aku beli nugget. Nah
nugget yang udah jadi, ada nugget halal ya di sana, import dari Brazil, dari Thailand, nugget halal, terus ada ayam halal juga. Terus akhirnya nyoba masak-masak sendiri, beli miso paste ya, bikin miso, ya paling gampang kan bikin miso sih ya. Jadi nasi, miso, tapi paling ini sih bikin ayam doang, potong dadu, habis dipotong dadu ya dimasak gitu, kadang dimarinasi dulu sama kecap, soy sauce ya, soyu ya, soyu, terus kadang digaremin aja gitu ya. Standar ya, merica, garam, atau beli bumbu-bumbu lain gitu ya. Ya skill masakku pun nggak jago-jago amat gitu. Tapi ya hidup lah, sebulan nggak bisa GoFood kayaknya hidup sih gitu ya. Terus aku dulu punya temen, dia sedih banget ya, kerjaan tiap hari bikin ramen gitu. Dia orang Kanji Tengah, kita nyebutnya dulu Kanji Tengah ya, tapi dia orang Tiongkok asli ya, bukan yang kalian temui di Jakarta gitu. Ya dia bikinnya ramen terus, dia tuh sambil nonton Korea ya, dia fans berat Korea. Waktu itu NCT ya sudah booming juga gitu. Nah ini aku mau diam dulu ya, karena sendiri di lampu merah. Introvertku melonjak. Jadi ya tadi ya kita lanjut bahwa ya dia cuma bikin ramen dan bikin ini nonton drama Korea. I think ya waktu itu Netflix lagi in juga ya, tapi kayaknya belum sebanyak ini deh. Mungkin hanya di situs bajakan ya, karena aku juga waktu di Jepang nonton anime itu di situs bajakan, walaupun ada di TV ya. Jadi kayak yang nggak ngerti karena nggak ada subtitlenya juga gitu. Jadi biasanya kalau waktunya cocok, aku nonton versi RAW-nya ya, mereka menyebutnya ya, tanpa subtitle, biar keren aja di Instagram bahwa iya, gue ini loh nonton langsung di jam yang sama, gitu ya. Tapi habis itu nanti dibuka dulu anime ya, nonton itu, habis itu demi bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya cuy gitu, seperti itu. Jadi nah agak side track tapi nggak apa-apa. Nah ya dia cuma bikin itu terus ya, ayolah makan sama gue gitu. Sedih banget sih lo gitu ya, buatin ayam, dan ya katanya ayamku tidak buruk gitu ya, bagus gitu, padahal cuma lebih ke asin deh, gitu. Masak agak-agak hitam gitu, terlalu ya. Jadi sebenarnya ayam itu paling basic sih ya. Ini kalau mau basic lagi masak itu, kita bisa kayak bikin ini aja, barbecue gitu ya. Kamu beli short plate ya, daging Yoshinoya mereka menyebutnya ya, short plate. Ya udah, tinggal dipanggang aja, dibakar aja. Kasih garam dulu, kasih merica dulu, gitu ya, bolak-balik, bakar, paling gampang gitu ya, seperti itu. Nah, ya walaupun tadi aku ingin mengeluhkan tentang kesendirian, malah curhat tentang skill memasak, dan bagaimana Gen Z tidak ada skill memasaknya, gitu ya. Ya nggak masalah. Menurut gue kalau gaya hidup itu masih sustain ya nggak apa-apa, tapi mungkin bisa dimulai mikir ke depan gitu ya, kayak
wah nggak bisa nih gue makan terus take out gitu, karena emang harganya sakit sih ya take out itu. Jadi dengan harga 10.000 di Jepang itu ya, 10.000 yen, itu kita hanya bisa 10 kali makan gitu ya, 20 kali makan kalau kita makan yang versi wartegnya ya gitu. Tapi mau setiap hari biasanya, bukan setiap hari ya, setiap kali makan itu lagi frugal mode on gitu ya, itu bisa ke yang cepat saji lah ya, terus ke 7,5 gitu ya, setengahnya lah ya gitu. Jadi ya itu gitu, makanya aku bilang wah buset juga nih, keren juga nih gitu ya, beli makanan sendiri itu gitu. Jadi biasanya aku bulanan ya sama aku yang cowok dan yang sekarang istrinya gitu ya, mereka pacaran di sana. Istri orang Indo juga, temanku orang Indo juga ya. Ini Miriri ya di sini ya. Kemarin ngebahas batagor sama dosen-dosen lain gitu ya. Mana batagor paling enak gitu ya. Banyak yang bilang Kingsley ya tadi ya. Kita lewat Kingsley di Veteran. Kingsley kiri jalan. Nah, aku ngambil kanan kayaknya nggak kelihatan di kamera. Gitu. Oke, ya. Sampai mana aku lupa tadi ya. Sampai sana lah ya. Gitu. Jadi ya skill ya tadi, perbandingan gitu, bahwa bukan karena kalian buat aku harus masak itu bukan karena pengen keren, tapi karena pengen ngehemat duit gitu ya, tujuan utamanya. Itu enak sih, makan makanan Jepang itu enak ya, apalagi sushi ya. Sushi di sana aku bisa sampai 2.000 yen sekali datang. Gitu ya. Itu masih yang sushinya yang flat 100 yen ya. Jadi sekitar hampir 20 piring ya, belum sama air sih ya. Jadi biasanya 1.500 plus itunya. Kalau yang di sushi yang bener-bener kaiten ya, langsung dibuat di depan muka, itu biasanya lebih mahal lagi gitu ya. Jadi miskin gitu. Emang enak-enak, kecuali karenya ya. Kare India best sih di sana. Kare India dari India, dari Nepal gitu ya, dibanding Jepang. Jepang hambar ya, karena tidak sefantastis yang India gitu. Oke, lampu merah lagi, kita break dulu. Jadi balik lagi ke tema kesendirian ya, alone dan loneliness ya. Nah downside-nya ya kita nggak ada teman sih ya, terutama teman yang mungkin sesuatu yang nggak bisa diceritakan ke orang tua atau ke saudara kalian. Itu kayak something ya. Ya kalau boleh cerita gitu, orang tua aku bukan tipe orang tua yang ngasih banyak word of affirmation ya. Mungkin pas awal-awal parenting mereka gitu, mungkin parenting skill mereka belum develop dengan baik ya. Jadi kalau kita main game RPG levelnya masih rendah gitu ya. Jadi pas kesini aku akui ada perubahan gitu ya, yang bersyukur gitu ya, bahwa mereka ada effort gitu ya. Dan aku juga sebagai anak harus memberikan effort juga gitu ya, biar nggak brengsek gitu ya. Jadi ya anak yang oke lah itu, yang bisa diterima oleh mereka gitu. Maksudnya berbakti kalau di agama itu. Itu hal-hal yang seperti itu ya, kadang kita hanya menyimpannya dalam kepala kita gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah beban yang mungkin itu berbahaya gitu ya. Aku dulu ya sampai mungkin tahun kemarin ya sering banget bercerita tentang kehidupan kantor gitu. Mungkin sampai bahkan teman-temanku itu ya bosan banget gitu ya kalau aku cerita, wah ngeluh mulu sih gitu ya. Karena ya itu pelampiasannya gitu ya. Mungkin itu yang kita butuhkan ya. Mungkin yang aku butuhkan terutama gitu ya, seseorang yang bisa diajak cerita di akhir hari gitu ya, tentang keluh kesah hari ini, hidup ini gitu ya.
membagi kebahagiaan dan gitu ya. Kadang ya sekarang aku kadang suka nraktir orang tua gitu ya, walaupun dia pizza doang, kadang itu pun masih PT-PT sama bokap gitu ya. Sok gue bayarin 200.000, babe bokap bayarin 80 gitu ya. Aku masih pelit sih dalam hal itu, tapi ya oke, gitu ya, I'm trying gitu untuk menjadi ya anak yang oke. Nah tapi balik lagi ke masalah berbagi kebahagiaan, emang kayaknya tuh enak berbagi ya, enak bareng gitu ya, walaupun emang kita butuh, atau aku ya tepatnya butuh sesekali untuk menyendiri gitu ya, waktu untuk tidak diganggu. Tentu kita aku butuh teman berbicara gitu ya, tentang hidup, tentang kerjaan gitu ya, berbagi gitu ya. Mungkin itu kenapa aku ya rata-rata tertarik dengan perempuan ekstrovert ya. Melihat ke belakang gitu ya, kayak ya, karena semuanya ekstrovert ya, I think ada yang mostly hanya mereka nge-MC semua ya, hanya ada one way or another mereka suka tampil di depan gitu ya, mostly MC, walaupun ada yang lain juga ya. Jadi mungkin seperti itu, dan kadang aku iri begitu ya dengan ekstrovert gitu, punya kemampuan tampil gitu, walaupun aku dosen gitu ya, ya hanya sebatas itu saja gitu. Aku suka ngebandingin juga dengan dosen-dosen yang lain gitu ya. Waduh, skill saya masih kurang gitu ya untuk dalam pengajaran gitu, banyak gimmicknya. Kok mereka bisa deket ya gitu, itu kadang menjadi suatu apa ya, yang menjadi pikiran aku di tiap malam gitu. Nah, kembali lagi dengan gadis-gadis ekstrovert, perempuan ekstrovert gitu. Nah, entah kenapa kayak suka ngedengerin mereka aja sih ya, ngedengerin mereka ngomong, bercerita ya. Mungkin aku tipe yang pendengar ya, jadi aku mungkin self-proclaim pendengar baik ya gitu. Jadi kayak mereka mendengar cerita tentang orang tuanya, cerita tentang kampung halaman tahunnya gitu, cerita tentang motivasinya kerja gitu ya, atau misalkan waktu kuliah kenapa dia ngambil jurusan ini gitu ya. Sesuatu yang menarik gitu ya. Aku punya role arsip sih ya biasanya, kayak menghafal event-event yang terjadi di sebuah circle gitu, sebuah pertemanan gitu ya. Wah, kayak cerita bahwa orang tuanya dokter gitu ya, bagaimana dokter itu gitu ya mendidik di rumah gitu ya. Ada yang juga pengusaha gitu ya, bagaimana membentuk ya orang-orang tersebut gitu ya. Kalau aku semuanya karyawan ya, kalau orang tua aku gitu jadinya seperti ini gitu ya. Itu selalu menarik gitu ya, cerita-cerita mereka itu menarik untuk didengar gitu ya. Kadang suka ingin ngasih tanggapan ya, tapi mendengarkanmu sudah cukup sih buatku ya gitu. Makanya mungkin ya selalu drawn to extrovert gitu, karena akunya pendiam gitu ya. Aku lebih ngambil kepada role pendengar daripada yang ngomong gitu. Walaupun tanpa disadari kita sudah hampir setengah jam ya ngobrol ya. Kita di video nggak jelas ini, nggak tahu bakal diupload atau nggak juga gitu ya. Semoga bisa diupload gitu. Gitu, ini sudah hampir dekat kantor ya. Kalian kalau yang nggak tahu mungkin tahu kantorku di mana, ada di ujung dari perempatan ya, yang salah satu perempatan Laknat ya. Mungkin dia sama yang Kircon di sebelah kirinya gitu ya. Tapi ini Laknat juga. Kalau nggak salah aku pernah ngitung kayak sekitar 8 menit ya. Kalau kalian mulai dari nol, yang itu sedih banget. Kayak hari ini aku nggak ngebut ya. Nah, aku nggak bawa heart rate sensor, jadi kayaknya mungkin masih bisa sambil nafas. Kayaknya 120-an ini ya heart rate-nya ya. Jadi cukup slow gitu ya. Enjoy the morning ya. Menikmati hidup. Oke. Jadi pesanku, menurutku gitu ya, hidup tidak ada yang sempurna ya. Untuk aku lihat sekarang gitu ya,
kita recap lagi ke belakang, ada teman-teman yang sudah menikah gitu ya. Ada mungkin ya mengeluhkan tanda kutip gitu ya tentang masalah finansial gitu ya, bahwa mereka tidak sebebas dulu gitu. Terus kayak aku misalkan seorang bujangan punya kebebasan finansial gitu ya, nggak ada yang ngelarang aku beli kamera misalkan, kecuali orang tua ya, orang tua masih suka ngomelin ya masalah finansialku ya gitu. Tapi ya mereka baik sih, pengen nanti di hari tua aku gitu ya bisa kayak seperti mereka. Itu aku emang panutan sih ya, bagaimana mengatur duitnya begitu ya, bagaimana dia sacrifice yang sederhana sih. Jadi anak-anaknya tuh pasti HP-nya lebih canggih dari bokapnya. Dan beberapa kali ayahku ya dapat HP warisan gitu ya dari aku, dari adik aku gitu ya, yang kadang ya wah kita tega banget sih ya sebagai anak gitu ya, duit mereka loh, tapi mereka malah dapat HP warisan gitu ya, HP warisan gitu. Temenku malah, aku punya temen dia dapat warisan dari ayahnya. Kalau di keluargaku kebalik gitu ya, berarti ya kami gitu ya sebagai anak-anak cukup brengsek juga gitu. Tapi ya kembali lagi begitu ya, kita manfaatkan, nikmati gitu ya selagi ada gitu. Ada orang tua, sudah punya pasangan gitu ya, bahwa dimana ya hidup ini harus disyukuri bagaimanapun kondisinya gitu, dan berusaha